yang sekarang menjadi sensitif adalah kata Cina itu. Iya, benar. Nah, kalau di sini aku disebutnya Cina, aku balik ke negara Cina, aku bukan disebut orang Cina. Nah, masalahnya Itu ada mereka nggak mau terima kalau kita orang Cina. ketika di Indonesia Nah, jadinya jadi daging kan gitu. padahal aslinya kalau di Tiongkok Cina sana babi. Jadi bakso, bakmi, Bakmoy. bakwan. Nek nggak punya uang yaudah tuh, tinggal makan nasi garam atau nasi kerupuk beres tuh. Gerakan Tionghoa itu juga sampai ke ranah kemerdekaan. Lagu Indonesia Raya itu disimpan oleh orang Tionghoa karena apa? Diburu oleh orang Jepang. Kalau saya keturunan orang Cina, tapi sudah menjadi orang Tionghoa. nyambut gawe oleh duit 100.000. 100.000 yang tak simpan, 75.000. Karena mengumpulkan keluarga. Keluarga ini kan penting bagi orang-orang Tionghoa. Nihao. Nihao lagi apa kabar ya kok? Nihao mah. Ketemu lagi sama Oe. Iki ya bosannya Cina Jawa. Oe. Musik ini ora koyo stroke mah. Aku wis berusaha. Ya gitu. Klambine wis. Karena episode baru iki. Episode baru. Sebat dulu toh kemarin, sekarang nggak cuma sebat. Bisa apa aja? Tergantung produknya, bisa Ya. nyemen dulu, nguli Alat? dulu, Ya. ngombe dulu, ngemih dulu, Ngeteh dulu bisa. ngeteh dulu. Mabuk dulu? Jangan. Kenapa? Itu cucu Cahyati saja. Kok bisa? Jangan. Ya. Kok, ini oma kok. Satu bener. Ini Homa itu apa kabarmu? Apa kabar? Nah, nek perusahaan Oma namanya Nihom Industri. Oh, Nek ngiringi nyanyi Nihom Band. Sehat kok? Sehat. Kok. Ini kita punya program sebat dulu kok namanya. Siap. Ngobrol santai bersama hostnya ini. Kan asli Cina toh kok? Cina. Betul, sudah Ikan- kelihatan buah. Saya tuh sebenarnya Cina, Yes, cuman pigmennya kakean sidik. Ini Cina tapi saya Chinese food. Sebenarnya mengkakean pigmen sidik aku. Iya. Sebenarnya Cina banget saya ini. Ini kenapa tiba-tiba ngundang Ko Ernest? Karena iki kan Imlek. Oh, Bulan ini kan Imlek tanggal berapa kok? Tanggal 17 Februari. 17 Februari Imlek. Imlek. Terus kalau di Jogja itu Imlek kan gede mesti bertahun-tahun. Kalau Imlek itu kan jadi pawai, jadi tontonan, hiburan. Terus tunjukkan. ya memang karena Jogja itu terkenal kota budaya, sing ngergani budaya iki kui Cina menjadi salah satu budaya yang memang sudah ada sejak dulu di Jogja toh. Iya. Nah, salah satu pegiatnya ya karena gitu. Salah satunya. Salah satunya Ini kan banyak. ditunjuk. Iya, Ketandan ya toh. Iya, Ketandan. Kalau kita. Ya, Ketandan dekat rumah. Ketandan, Beskalan, kemudian Pajeksan. Wah, Kamsi. Kamsi. Pokoknya pakai san-san itu semuanya Cina. Kalau besok berarti pawainya dimulai tanggal 17. Dari Tiongkok. Untuk acaranya itu dimulainya dari tanggal 25 Februari. Imleknya kan tanggal 17. 17. Nah, mulainya tanggal 25 Februari, selesainya tanggal 3. Oke. 3 Maret. 3 Maret. Nah, tapi di tengah-tengah itu nanti akan ada karnaval PPTY. Ya. Nah, karnavalnya di tanggal 28 hari Sabtu. 28 Februari. 28 Februari hari Sabtu. Sambil buka bersama. Sambil buka bersama. Betul. Akulturasi kok. Iya, akulturasi. Tapi habis taraweh. Habis taraweh mulainya. Oh, habis Pawainya. taraweh. Tapi kan ada Betul, pasar betul. PPTI-nya itu Ketandan. Ketandan. Tapi ingat Bisa ada bari. 2 kubu makanan. Betul. Sing full bak sama sing non bak. Nah, Full Pak bak. Iwan. Bak ini babi. Nah, bakmi. Tahu banget. Bakmi berarti artinya apa kok? Sakjane aslinya. Ya, bak tuh bisa dikatakan daging. Tapi kalau di Tiongkok sana, di daratan sana kan bak itu kan biasanya identik dengan babi karena lebih enak babinya. Namanya Jelas. ini kan jadi agak beralkulturasi juga ke Indonesia kan. Ketika di Indonesia Nah, jadinya jadi daging kan gitu. Padahal aslinya kalau di Tiongkok Cina sana sana babi. Jadi bakso, bakmi, Bakmoy. bakwan, Bakmoy? bakmoy. Oh. Nah, itu
rata-rata kalau di sana pakainya dagingnya daging babi. Baksos ora ya? Baksos enggak, tergantung yang disoskan. Oh iya, bro, sorry. Bukan daging. Tapi karena wis di Indonesia, Betul. cari yang daging halal. Enggak lah, misalnya sapi, Bakso sapi, ayam, bakso gitu ya. ikan. Jadi bakmi itu artinya ya Kalau wis dulu itu ada tuh Mas, neng daerah Malioboro itu, bakul bakpao itu, itu ada pilihan dagingnya, ada babi, ada ayam sama kumbu. oh. Sekarang udah nggak ada, sekarang tinggal ayam Babi. sama kumbu. Oh, tak kira Makanya udah tinggal nggak ada. babi. Mas, daging apa Pak? Ini sing babi. Nah, dulu waktu saya kecil, pilih yang babi. Biasanya kalau babi tandanya merah. Merah. Oh, no ya. Oh, capek itu ya. Iya. Oh, capek apa? Iya, stempel itu. Sampai sekarang masih ada kok itu cap hijau. Tapi masih ada ya? Cap yang- Beberapa kota masih ada sih. masih ada. Masih ada itu. babi. Masih Babinya, melestarikan apa? Cap itu. Cap sama isinya masih sama. Babinya masih. Kayak di Lasem juga mungkin masih ada kok. Masih. Semarang aja ada kok. Oh, di Semarang kan emang Iya. apa banyak, bahkan ada kuliner, festival kuliner Iya. daging babi. Kalau di Jogja biasanya pesen. Ada yang pesen gitu biasanya dibikinkan. Tuh. Pertanyaan yang sering ditanyakan itu sebenarnya kalau ke Ernest ini orang Cina, orang Tionghoa apa orang Tiongkok? Kalau saya keturunan orang Cina, tapi sudah menjadi orang Tionghoa. Piye? Jadi sebenarnya secara epistemologi, Iya. apa antropologi, Betul. Cina Tiongkok iki piye? Jadi- Terus kenapa di kita kok ada yang setuju sebut aja saya Tionghoa, Tionghoa. tapi ada yang saya Cina. Cina. Aku sebenarnya benar menurut pendapat pribadi aja. Ya, jadi sebetulnya banyak ilmuwan yang saya juga sering temui. Misalnya Profesor Peter Carey yang dia mempelajari Secara tanah Jawa pergerakan migrasi dari orang-orang Cina yang masuk ke beberapa negara, contohnya Malaysia, Singapura, Indonesia. Nah, kalau kita nyebutnya, kalau orang dulu nyebutnya itu ada yang namanya Cino Totok atau Cino Singkek. Cino sing banget. Ya, Cino sing banget. Sing banget. Totok Itu atau totok. Singkek. Totok biasanya. Totok tuh bukan Jawa, jadinya totok. Nah, makanya ini kan akulturasi bahasa mas akulturasi. jadinya. Oke. Nah, Cino Totok atau Cino Singkek itu yang kayak kakek saya. Yang dari daratan Cina merantau ke Indonesia. Migrasi. Betul, yang migrasi ke Indonesia, mencari mata pencaharian di negara lain. Mencari kitab di Kitab suci sih enggak ya. Oh, enggak ya. Oh. Itu biar tong samtong aja sama Sun Gokong. Nah, itu mereka berpindah, itu kayak kakek saya tuh ya sekitar 1940-an lah. Jadi sebelum kemerdekaan sudah datang dulu ke sini. Terus bertemu nenek saya, menikah. Nenek saya juga ada keturunan juga dari Cina, menikah. Terus ketemu papa saya, ketemu juga mama saya yang juga ada keturunan Tionghoa Cinanya. Terus jadi saya. Nah, kalau penyebutan saya sebetulnya memang lebih tepatnya adalah Tionghoa, karena Tionghoa itu istilahnya kayak suku. Kayak suku. Jadi yang sudah lahir di sini, sudah hidup di sini, mencari mata pencaharian di sini, KTP pun juga KTP-nya di sini, istilahnya paspornya pun juga paspornya Indonesia. Jadi sebetulnya sudah hidup di Indonesia, cuma memang istilahnya sukunya dari suku Tiongkok sana. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang lahir ceprot di sini, betul. Tapi keturunan bapak kakeknya Mas dari Cina, dari daratan sana, itu disebut Tionghoa. Nah, Yohanes setuju itu. Kalau saya Tionghoa. Betul, tapi kalau kakek saya mungkin bisa disebut Cina. itu tadi Cino Totok atau Cino Cino Singkek itu. Cino asli Cino asli. Cino sing saka gitu. Cina kok iki gitu. Karena kakek masih bisa bahasa Mandarin. Bisa. Kakek bisa bahasa Mandarin. Bisa mana saya iso? Saya tidak bisa. Wah, palsu iki. Betul. Kadang-kadang Palsu, orang Ki. sebut Cino KW, ya itu saya. Cina KW, Dim. Tapi kan fisiknya Cina. Aku ya fisiknya ora. Rasa fisiknya kekerasan loh. Ya itu Oke, kadang-kadang yang sekarang menjadi sensitif adalah kata Cina itu. Iya benar kok. Nah, sebetulnya tidak ada masalah. Sebetulnya tidak ada masalah, cuma biasanya lebih enak tergantung penggunaan katanya. Betul. Kalau katanya untuk mengatai orang, misalnya ngelokke wong dasar, ya Dasar Cina, itu biasanya kalau kita yang sudah kenal sih tidak bakal tersinggung bakal, ya. Tapi ya. kalau mungkin orang baru kenal, Kok ujuk-ujuk? gitu kan, pasti orang tersinggung. Tapi lebih aman ya
mungkin bisa bisa bilangnya teman-teman Tionghoa, saudara-saudara Tionghoa itu lebih Berarti smooth lah. sepakat lebih Tionghoa aja atau Cina aja nih kita ini? Kalau Anies Tionghoa. Kalau saya Tionghoa. jelas Tionghoa. Oh, iya, Tionghoa ya. Karena iya. kan kalau teman saya kan banyak yang Tionghoa kok. Betul. Ketika kita manggil Cina, ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Karena Nggak teman, apa-apa, karena tapi kan teman. kesepakatan umum ya, Iya. untuk menghindari hal yang tidak diinginkan lebih sopan kalau Tionghoa. Ya, dan itu ada ininya kok ada satu petunjuk yang memang dari zamannya Gus Dur itu memang sudah ditetapkan memang peralihan nama itu untuk istilahnya mensemutkan lah bahasanya. Jadi tidak hanya jadi kalimat ejaan tapi memang disemutkan lah. Dari Cina menjadi Tionghoa. Ya. Karena Cina itu memang kalau di ilmu bahasa Indonesia disebut peorasi. Jadi mengalami penurunan makna. Betul. Sebenarnya Cina itu ya memang benar-benar Cina menyebut bangsa atau suku atau apa namanya etnis. Tapi terus karena sering digunakan untuk mengatai atau mencap seseorang atau suku jadi maknanya jelek. Negatif ya. Jelek. Konotasinya Padahal sebenarnya enggak masalah. Nah, masalahnya itu satu Mas. Apa? Nah, kalau di sini aku disebutnya Cina, aku balik ke negara Cina, aku bukan disebut orang Cina. Nah, masalahnya apa? itu. Orang Cina Kalau di disebut, Cina semua- kamu apa kok? Hah? Orang Orang Cina asli. Indonesia, keturunan keturunan Cina. Oh. Itu ada. Mereka nggak mau terima kalau kita orang Cina. Nah itu. Begitu. Betul. Itu pesan tuh. Jangan katain kau orang Cina. Kau Anies bukan Cina. Orang Cina nggak mengakui Karena dia Cina. betul, karena kita peranakan Tionghoa yang di Indonesia begitu balik ke negara Cina, mereka nggak mau ngomong, kamu bukan orang Tionghoa, bukan orang Cina, kamu orang Tionghoa, maksudnya peranakan Cina dari yang Cina. sudah pindah ke beberapa negara, gitu. Tapi itu teman-teman Tionghoa yang sudah pernah ke Cina, itu pernah nggak ada mengalami di sana mengalami perlakuan diskriminasi? Oh enggak, toh hanya penyebutan aja mereka nggak mau. Hanya penyebutan istilahnya, karena sudah tinggal di beda negara, pasti akan berbeda kan, secara tradisi, secara kebiasaan masyarakatnya, Betul itu ya, pasti beda. Pasti beda. Itu berarti nggak beda kayak orang Jawa ketemu orang Suriname ya. Betul, Ya kan yang Jawa asli. betul. Tapi kan kami masih nganggap mereka orang Jawa. Karena hubungan keluarganya masih dekat. Masih. Nah kalau masih. di Cina sana kan Saking banyaknya banyaknya masyarakat di sana terus sudah bermigrasi ya pasti akan lupa gitu. Cek kok ngomongin soal Cina yang banyak di negara sana Tionghoa itu. Nek lihat di kerajaan kan ada beberapa apa jenenge kok? Dinasti. Dinasti. Ada kerajaan. Ming, dinasti Han ya kok ya. Ada berapa aja kok? Saya ingat kok banyak ya. Karena sejarah daratan Tiongkok itu daratan Cina itu kan mungkin bisa dibilang sebelum Masehi ya. Oh iya jelas. Ya, Secara sebelum penulisan Masehi. manuskrip Cina itu juga sebelum Masehi Jadi banyak ditemukan. kerajaan banyak banget. Tapi yang paling kondang karena film itu dinasti Ming, Ya, dinasti Han ya. Betul. Yang masuk sejarah itu. Dua itu. Banyak juga ada dinasti Su, ada dinasti banyak Mas. Saya aja kadang-kadang kalau baca itu sampai ngantuk-ngantuk karena bingung kan. Tapi ini yang mana? nyebut dinasti Su-nya ke sini. Kowe Sana aja aku. Kowe dinasti A. Oh iya. Su itu TSU ya? Enggak, XU. XU. Kalau TSU? Ada yang Su XU, ada yang SHU. Oh, Su. Kalau Su pakai tadi Shin. Itu pakai Shin. TSU. Su. TSU itu biasanya nama. Oh, kayak ini. siapa? Produser film. Itu biasanya Korea yang pakai TSU. Kung Fu Master tuh Suhak namanya. Kalau nggak salah loh. Wow, penikmat film jadi Jet Li. Su-nya ada yang pakai Iya. Sa, ada yang pakai shot. Ya, marga pun Su juga sama marga Cina pun juga Banyak. banyak banget. Nah, kalian siapa marganya? Saya marganya Dari Hui, kakek. Kak. Hui. Wih, HOEI. kowe apa marganya? Aku margane Hahua. Hawa. Kan jenengku Ali Tewa. Jeneng gitu. Oh, ada. Aku Ngerti Ali marga. Tewa ku jeneng neng kono jenenge Endilo. Aku wong mokai. Marga wong mokai. Margamu tukang nyapu. Wong berarti. Saya Wong. Wong lo? Ya. Marga itu depan ya gue ya? Marga itu depan. Oh. Jadi sebetulnya sama kayak Korea juga depan. ini. Ya kan? Iya. Korea depan. Jepang, Park Korea. gitu. Sisi kok Li Tewa itu marganya Li berarti. Oh. Li Tewa itu Li. Endilo ya? Ya.
Lili Chi, Jet Li itu Li juga. Jet Li itu apa ya? Marganya jet berarti itu. Wah, bukan Bukan, itu pam, Jet Li. itu pam itu jet pam. Bukan. Enggak ya? Bukan kalau itu. Karena disebut jet karena gerakannya Jet Li ku Iya. secepat. Koyo jet. Waktu itu cepet kan loh dia iki wong kungfu kan iki. Oh, udah jet dia, marganya jet. Jet. Oh, iya. Nah, sekarang kita ngomongin Imlek lagi. Sekarang kita ngomongin berarti di Ketandan itu ada satu perkumpulan sing memang setiap tahun ngurusi perayaan Imlek di Jogja. Nah itu apa wae itu? Karena sing diurusi apa perkumpulan sapa wae atau apa? Jadi kalau lebih tepatnya sebetulnya di Jogja ini punya 14 paguyuban Tionghoa. Oh, 14. Jadi banyak tuh. sebetulnya banyak. Nah, salah satunya itu juga sebetulnya apa yang harusnya besok punya gawe itu teman-teman muslim nih, muslim Tionghoa. Oh, oke. Piti bukan? Piti, Ah, betul. Oh, piti, Piti. betul. Di mana itu anunya, posnya? Untuk posnya masing-masing punya kantor hanya masing-masing. perkumpulan orang-orang ya. Dari 14 paguyuban ini itu bergabung untuk melestarikan budaya namanya Jogja Chinese Art and Culture Center alias Jogja JCACC. Jogja Nah, Chinese Art and Culture Center. Nah, itu JCACC itu yang membikin acara PBTY itu. Nah, kenapa tempatnya di Ketandan? Karena Ketandan itu bisa dikatakan adalah pecinannya kota Jogja. Betul. Oke. Nah, Sudah sangat di, terkenal lah ya. di pecinan kota Jogja itu di Ketandan itu sejarahnya cukup panjang. Ada namanya Kapten Tan Jin Sing. Beliau Tan Jin Sing. Beliau Jin Sing. itu Apa Wiko? seorang kapiten yang dijadikan bupati. Bupati untuk istilahnya membantu keraton untuk ya segala hal. Nah, beliau itu rumahnya di salah satunya di Ketandan. Nah, itu malah dari Sultan kedua sampai Sultan ketiga beliau menjadi bupati. HP2, HP3. HP2, HP3. Rumahnya masih sekarang yang jadi rumah budaya di Ketandan. Oh, itu rumahnya beliau. Rumah belakangnya beliau. Oke. Kalau aslinya itu Mall Swalayan yang di depannya. Oh, Kan di Ketandan itu kan ada Mall Betul. Swalayan. Mall Lawas. Ya, Swalayan ya. Lawas lah ya. Nah, ya. Swalayan Itu bagian dari rumahnya Kapten. depannya di situ. Udah dibeli orang. Sudah dibeli. Udah dibeli. Nah, Yang asli yang tinggal belakang. yang asli itu sebetulnya kandang kudanya yang sekarang jadi rumah budayanya Ketandan. Nah, untuk PBTY ini memang kita create biar kita pengen nampilin nih loh akulturasi budayanya yang dari Tionghoa itu tidak hanya milik kami aja orang-orang Tionghoa, tapi semua tuh bisa nikmati. Terbukti dari dari pelaksanaan PBTY yang sampai sekarang sudah Berapa? 21 tahun itu tuh sudah miliknya masyarakat. Jadi kalau masyarakat tanya tahun ini ada PBTY enggak? Mereka yang cari malan, bukan kami yang berusaha untuk ayo PBTY biar tapi mereka yang cari. Masyarakat Jogja tuh sangat cinta dengan PBTY gitu. Antusiasmenya memang tinggi, ya. memang tinggi. Karena setiap per harinya itu 10.000 pengunjung Mas. Iya, Untuk stand basarnya sendiri. Gitu. Nah, untuk tahun ini memang kita bertepatan dengan Puasa. Ramadan ya kami tetap akan mengadakan, tetapi kami akan istilahnya menyesuaikan karena Jogja itu kan City of Tolerance ya. Maksudnya terkenalnya kan City of Tolerance. Jadi penyesuaiannya apa ya? banyak misalnya? Misal ada kegiatan di panggung utama. Di panggung utama itu kami akan sesuaikan. Kayak misal pas maghrib, sholat maghrib, sholat isya ya. Itu nanti kita akan berhenti dulu untuk hormati saudara-saudara kita biar pada sholat dulu. Nah, nanti untuk kegiatannya yang lainnya. Startnya tetap jam 5. Tetap sore ya. Kan jam sekaligus ngabuburit iso. Betul. Nah, sekalian ngabuburit. Malah pas ceritanya. Oh. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk di area stand itu nanti akan menjadi suasananya akan menjadi tempat untuk ngabuburit wartakjil. Oke. Kalau kita ngomongnya wartakjil. Berarti Ketandan mlebu ngetan kae. Oh, itu semua. Sepanjang semuanya. Semua. Nah, nanti jangan takut. Pokoknya kalau untuk yang areanya Mas Pajeksan, nah yang bagian perbak-bakan itu sudah kita singkirkan. Maksudnya kita memang dari dulu sudah kita
zonasikan. Dikasih tempat sendiri. Jadi Ono tidak bakal zona tercampur. sendiri, Iya. zona yang apa tidak halal. Iya, ya. tidak non halal. Itu ada Ah. sendiri memang. Oke. Nah, nanti untuk yang itu kulinernya nanti ada yang jualan apa makanan-makanan takjil, terus makanan-makanan yang viral-viral itu banyak itu yang daftar ke kami. Antusias untuk ikut ke stand basarnya cukup. Stane sing daftar wis piro, Pak? Berapa Untuk puluh daftarnya yang daftar itu sekitar 300 lebih hampir 400. Padahal yang diterima? Yang diterima 138. Oh ya lumayan. Wih, wis 2 kali ini. Iya. Lebih. Oh, nek makanan yang paling China banget, yang paling Tionghoa banget. Yang masih bertahan sampai sekarang. Yes, kalau yang di Jogja yang jelas masih dilestarikan itu lontong cap gomeh pernah makan? Pernah makan? Belum. Sesuk aku lontong. Lontong cap gomeh. gomeh. Itu tuh sebenarnya kayak opor, Mas. Heeh. Kayak opor. Jadi Berarti santen. santan, Heeh. ada lontongnya, ada dagingnya, ada rajangan apa namanya? Apa Mas namanya? Yang putih-putih itu. Kapok putih enggak ya? Bukan. Kayak Loncang ini. bukan ya? Apa namanya? Yang kayak sawi itu, Pak. Kayak Apa sayur termasuk Dari- tesnya kayak ini, kayak bengkoang. Tesnya. Labu? Labu. Oh. Itu labu kok. Bukan labu ya itu ya. Bukan labu. Wah, gitu iki. Tapi aku ini anu Mas, Yang hijau. oh, panjang. Hijau. Panjang tuh, kok? Iya. Halali aku jeneng. Ya, putih warnanya putih. Jipan. Oh, apa? Jipan, Mas. Jipang bukan Jipan. Jipan ini ngene kok. Iya, Jipang. Jipang. Nah, Jipang. bukan labunya. Jipang. Jipang ora dawa. Iya. Jipang bunder. Bulet toh. Bulet toh. Iya, tapi bentuknya gitu kan. Iya, iya. Jipang Jipang, dicaca. Jipang. Kayak lontong persis, kayak lontong opor gitu. Koyo iki Mas, kayak segol kliwete Solo itu Nah. loh. Itu kan Jipang tuh anu nih. Nah. Jipang tenan iki. Jipang. Iki wis sepakat iki. Sepakat. Ora ganti meneh. Enggak Jipang. Iya nek kuwi aku sepakat toh tapi. Jipang, sepakat. Ora labu. Labu iki sing Oke. bulet ya. Berarti Itu yang masih asli. Itu masih asli. Terus ada lagi lontong cap gomeh. wedang kacang. Wedang kacang belum pernah. Belum pernah tahu ya? Wedang kacang itu adalah Wedang kacang itu adalah kacang dikasih santan digodok. Kacangnya sampai empuk, betul-betul empuk, digodok nanti ditambahin santan dimakan pas anget. Itu Nah, itu asli masakan. Masih asli. Ada lagi kalau yang start tanggal piro kuwi? Tanggal piro kuwi? Iki penting iki tanggal piro? 25 Februari Catet sampai tanggal 3. Oh. Teman-teman mojok juga boleh berkunjung ke sana. Silahkan. Sampai tanggal Mbok 3. panas wae nganu tour guide. Boleh. Nah, iya toh. Oh, kamu dia kan standby otomatis. Ya habis dibajak sak sore kuwi lho. Sak bekti Siap juga pokoknya dibaca. kalau mau datang nanti kita pandu lah. Ya, itu makanannya ya. Makanannya. Kemudian ada kue ranjang. Yang ada saya kue ingatku itu ranjang. ada permen bulet-bulet sing nganggo sunduk. Permen yang kutemukan ketika nonton film kungfu. Bulet-bulet itu ini gula-gula itu. Gula-gula. Nah, aku kalingan aku Mas. Tapi legi pancen legi jenenge permen ya. Iya. Itu ada kalau teman-teman penasaran dengan aku kan penasaran Mas. Jadi waktu itu saya nonton film Jet yang judulnya Heaven Food and Dagon Saber apa itu, dia tuh makan permen kui Mas. Itu terinspirasi. Kelingan ketemu neng Ketandan itu neng PBDI itu. Wah, iki permainan Jet Li. Permen Jet Li tak pangan wah gelut menangan aku. Langsung gojet kowe. Brusle itu Sorry. Oh, Ada iya. itu ya. Iya. Nek anune kok, apa pertunjukannya kok? Yang pasti nek Barongsai Liong pasti Ya, ya. setiap hari. Yang lainnya apa ini? Sing bener-bener budaya dari Kan kita Tionghoa. kan ngertine kalau Tionghoa pertunjukan iki yo sing terkenal barongsai. Ini sebenarnya apa meneh kok? Kalau yang sekarang ya masih kita lestarikan dari awal PBTI sampai sekarang itu Bisa wayang putih. tak kasih. Berarti nek 21 tahun 2005. 2003. Sempat Barnes mulai Saya masuk anu apa? Tahun berapa? Saya masuk PBTI itu 2006 mulainya awal. 2006. Iya. katanya sempat pray pandemi ya kok? Enggak, Oh, tetap jalan. tetap online bentuknya. Oh. Iya. 2006 mulai PBTI pertama. 2006. Jenengan 2010 masuk. 2010 masih menjadi peserta pemain Liong. Mulai nyekel anu iki, nyekel paguyuban. Paguyuban saya 2014 2015 Itu kuliah. sudah selesai kuliah. Sudah selesai kuliah 2014. 2014. Oh, ya wis 10 tahun no. Iya.
Lebih 12. Teruskan tadi. Wayang Putih yang tadi. ini. Nah, Wayang Wayang Putih biasanya pojok deket hotel tuh ya. Betul. Ya. Nah, wayang putih ini kita tetap lestarikan karena ini betul-betul masih asli, masih asli dari sana. Cuma yang berubah dan beralkulturasi itu istilahnya bahasanya tadi yang bahasa Cina. Nah, itu berubah menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Oh. Gitu. Tapi karakternya ini panggungnya, terus cara permainannya, Teknik-teknik wayangnya. teknik musiknya itu masih dari sana asli. Hanya diganti bahasanya. Betul. Hanya diganti bahasanya agar apa? Agar masyarakat umum bisa mengerti. Nah, wayang putih ini itu sudah sampai ke Eropa. Yang dari Ketandan. Bukan dari Ketandan, aslinya dari Gudo, Jawa Timur. Oh. Jadi kami itu wayang putih itu satu-satunya betul-betul yang pelestari utama yang di Indonesia wayangnya itu yang punya Gudo. Gudo itu kabupaten mana itu? Jember Pak ya, sekitaran itu atas lah Tuban, Gudo, Jember gitu. Wes tour sampai Eropa. Sampai Eropa. Sudah tur sampai Eropa. Wih, iya toh. Iya. Nah itu kami bekerja sama dengan saudara-saudara yang Gudo itu dari awal. Jadi kami komitmen bahwa PBDY ini memang untuk melestarikan budaya, tidak hanya budaya yang dari Tiongkok sana, tapi budaya-budaya daerah-daerah lain kita fasilitasi untuk bisa tampil di PBDY. Nah, untuk yang tahun ini itu spesial lagi adalah pernah tahu Pramuka? Pramuka ya, biasa. Pramuka ya. Iya, Nah, untuk tahun ini di pameran kami akan display satu organisasi kepanduan yang sebelum jadi Pramuka. Yang asli Tiongkok? Asli Indonesia. Asli Indonesia. Pramuka kok asli Jadi gini. Bisa pengerti nama Pramuka Tiongkok? Nah, Pramuka Tiongkok. pernah ingat ini 1928 Sumpah Pemuda? Ya. Nah, itu kan dari berbagai unsur masyarakat bersatu untuk membangun Indonesia. Betul? Betul. Nah, salah satunya adalah kepanduan. Kepanduan itu sebelum jadi Pramuka. Oke. Oh, kepanduan. Pandu ya. Boden Powell itu. Nah, Boden Powell betul. Masih ini ya. Nah, kepanduan itu ternyata banyak. Ada Aceh, ada apa Jawa dan kawan. Salah satunya yang kami spesial tahun ini adalah kami punya naskah-naskah kuno tentang kepanduan Tionghoa. Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Tapi bukan Tiongkok, bukan pandu Cina. Tapi pandu yang di sini. Ternyata orang-orang Tionghoa yang zaman dulu leluhur kami yang sudah berjuang untuk Indonesia itu ternyata perjuangannya aktif di kepanduan juga. Aktif di kepanduan dan mereka cukup cukup keras dalam orasinya bahwa Indonesia harus berdiri. Itu naskahnya tahun pironan itu. Besok dilihat saja. Nanti kalau semua tak sepil di sini, nanti tidak penasaran. Aku seneng banget yang ini gimana naskah-naskah. 1928. Pas pergerakannya kan 1928. Pergerakannya tapi sebelumnya aja. udah Iya. Yang perlu diingat adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 beliau adalah Bapak Pramuka Indonesia. Betul, ya. Ada fotonya terkenal banget itu. Nah, inilah yang kami akan sambungkan ke situ ya. Betul, ternyata pergerakan Tionghoa itu juga sampai ke ranah kemerdekaan. Betul. Begitu. Punya sumbangsi yang besar, yang selama ini orang mungkin nggak ngeh ya. Mosok sih teman-teman Tionghoa duwe gerakan kepanduan. Ya. Ternyata ada naskahnya, ada tulisannya. Dan mungkin yang akan bikin penasaran lagi adalah rekaman asli lagu Indonesia Raya itu disimpan oleh orang Tionghoa karena apa? Diburu oleh orang Jepang waktu itu. Saat itu disimpan dan yang diselamatkan. Yang nyimpen orang Tionghoa. Bentuknya piringan hitam berarti. Piringan hitam. Ada kok besok. Oh, tidak ada loh itu. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Gitu. Oh iya, aku baru tahu itu. Itu tadi yang asli dari Tionghoa ya. Mulai dari Potehi sampai bahkan arsip yang belum pernah ditampilkan sebelumnya akan kita tampilkan di PBDY. Betul. Nek pertunjukan panggungnya kok diisi biasa ya, ada opening gitu. Panggungnya yang dulunya kan di area parkiran sekarang yang jadi Ketandan. Nah, untuk tahun ini kami sudah izin dengan Bapak Gubernur Masot Dalem. Mohon izin untuk kami dirikan di
jalan raya depan di Jalan Surat Majan depan kantor gubernur. Beliau oke asik Depan kantor gubernur silahkan. ki Kepati, Surat Majan. kandil. Kantor gubernur depannya kita dirikan panggung. Berarti ngadepnya ke selatan. Mau Gitu. hadapnya ke Jalan Malioboro. Nutup Ngulon. jalan kok. Nutup jalan. Oh. Tetapi ini bukan teknologi baru sih, tapi inovatif baru. Panggungnya nanti akan bisa naik turun. Jadi kalau malam setelah selesai acara nanti panggungnya akan dinaikkan. Biar bisa lewat. Nah, biar bisa lewat mobilnya Wah. tetap bisa jalan. Sangat. Nah nanti begitu mau acara jam 5, nanti jam 3 kita akan turunkan, kita akan setting. Nah nanti jalan ditutup. Setelah nanti acara di situ, nanti akan naik lagi. Gitu. Nah itu nanti isinya adalah kebudayaan-kebudayaan Iya. yang kita fasilitasi untuk ditampilkan. di Berarti situ. kan iki Kidul Ketandan tadi. Kidul Ketandan. Malioboro. Kidul Malioboro. Ya, lor Ketandan dong. Lor Ketandan. Lor Ketandan. Iya. Ya betul. Sawetane perapatan Malioboro. Ya, ya, Rang ya. bulan ngetan. Lebih Ya, gede ya. sih. Lebih gede. Lebih gede, Itu lebih panjang. Ada nek berapa meter? 18 meter ada itu ya jalannya itu. Oh no mas. Ada itu. Ada itu ada. Gede banget toh. Apalagi dekat sama kantil ya. 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 Wah seru itu. Berarti nanti orang nonton kan dari Malioboro toh berarti? Ya, masuknya dari Malioboro. Kan maksudnya panggungnya ngadepnya ke barat toh? Iya, ke barat. betul. Barat. Berarti bisa bakal clear area ya kok ya. Maksudnya parkir akan dipindahkan ke belakang. Nah, untuk parkir kami sudah berkoordinasi dengan berbagai dinas. Nah, nanti kita siapkan kantong-kantong parkir. Contohnya di parkiran Ketandan itu masih bisa dipakai. Yang dulu bekas panggung itu. Betul. Ya. Tapi kan kalau stand sudah dibuka kan nggak mungkin bisa masuk. Betul. Kan cilik banget ya. Lewat Bang? ini toh perempatan Meli atau apa? Nggak bisa. Nggak Nggak bisa, bisa. Mas? Oh. Bisanya adalah lewat Pasar Beringharjo. Jadi Pasar Beringharjo sama parkiran Ketandan sekarang sudah nyambung. Oh udah. Sudah nyambung. Oh. Ada jalannya nyambung. Gang cilik ngalor itu dari Beringharjo itu. Pasar Beringharjo naik ke atas, masuk Pasar Beringharjo naik ke Ke atas. atas. Lantai pertamanya yang buat parkiran itu, Betul. Iya. sebelah kiri parkiran, sebelah kanannya sudah parkiran Ketandan. Bisa ada jalannya turun nih? Ada jalannya. Oh, lu enak. Aku kurang ngerti. Belum tahu toh. Itu muat namanya mobil seket katanya. 100. 100, Bang. Kemarin saya koordinasi 100. Gitu. Itu. Sangat. Nah, itu nanti akses bisa di situ. Untuk parkiran ada lagi Pasar Sentir. Ya, Ya. Parkiran Pasar Sentir. Sendir. Terus Beskalan. Skala. Ya, Jeksan. Beskalan, Basan, benar wilayah itu ya. Itu ranah-ranah parkir di sana. Ya kalau pengen nyaman ya pakai ojek online. Ojek Oh online. iya, itu paling Serabukan nyaman. tau, Wis paling serabukan. nyaman. mikir. Ora mikir, wis arep mulai jam piro wae tekan rampung acara. Los, apalagi Eh, teman-teman Malioboro. luar kota. Jadi ke Jogja itu nggak harus musim liburan. Betul. Orang kudu Natalan apa iki lho, Imlek. Kalau Cabume, teman-teman, ya Pak ya? Cabume. Kalau Cabume. teman-teman bingung cari penginapan, ada penginapan baru di Pajeksan. Jenenge apa? Oh, Mayalit, sama sendiri. Wah, melu promo. Ada. Mas Ale punya nanti homestay. Modelnya ya Cino. Cina modelnya. Kayak ornamen Mandarin. Nanti kebudayaan tarian Cina ada. Nah, yang paling identik udah puluhan tahun adalah barongsai sama liong. Barongsai sama Leong ya sudah pasti. Iya. Kabarnya, nah Mas, naga kita itu kemarin sempat mendapatkan medali ya Betul. di Shanghai, Di Hainan. di Hainan. Hainan. Kebanggaan nah, Mas. Timnas Barongsai barongsai kita. Ini Indonesia. kok gimana ini? Maksudnya naga timnas tuh piye? Gimana? Jadi gini, Gimana? sekarang barongsai itu tuh sekarang sudah jadi olahraga, cabang olahraga umum. Iya. Oh, Artinya sudah oke. masuk ke KONI dan ke pemuda olahraga. Asosiasinya namanya apa? Asosiasinya adalah namanya Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. FOB. FOBI. FOBI. Ya. FOBI. Federasinya adalah FOBI. Sekarang sudah menjadi salah satu cabang olahraga. Kemarin kita juga juara 1 DIY. Yang DIY, Juara 1 PON naga, kategori naga. Kategori naga. Biong lu, Mas. Ah, Biong. Biong. Itu Pakai juara kayu. 1 se-Indonesia. Wah. Nah, kemarin mendapatkan kesempatan siap berangkat tidak untuk mewakili Indonesia, berangkat untuk dunia. Perlombaan dunia, naga-naga sedunia. Semacam olimpiade Olimpiadenya. nih. Olimpiade nih tapi sak dunia. Seluruh dunia. Nah, kita mendapatkan bronze medal. Weh, sangar semifinal. Perunggu. Kita dapat
Betul. Perunggu. Semifinal loh, sangar loh. Peringkat ketiga dunia. Betul. Semifinal itu musuhnya siapa aja? Yang Pas pasti itu. Cina. Ya pasti ya, Cina Cina. pasti. Cina. Cina, Malaysia, Singapura, mana? Vietnam. Yang final yang menang? Yang pasti juara satu Cina. 1-2. Yang Satu punya. dua. Nah, Nah, tiganya ini Indonesia tiganya sama. salah satunya Indonesia, saya lupa tiganya. Oh, oke. Yang perlu diingatkan ini punya kita, Indonesia. Wes menyingkirkan Tibet. Tibet mana kok? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Taiwan kan mesti Oh, ada. Taiwan. Hongkong, gitu-gitu pasti ada Hong lah. Kong ya. Gitu-gitu. Nah, itu prestasi yang Wah, kita sangat banget kui. dan terus Empat terang besar. dan terus terang ini yang harus kita bangga bahwa pemainnya tidak hanya orang-orang Tionghoa, tapi malah 80% pemainnya adalah masyarakat kita. Berarti kok kulit ireng kayak aku ngene iki ora masalah. Banyak. Nah, di sana paling ireng kita kok Indonesia kok. Tionghoa Indonesia. Enggak, maksudnya Oh, Indonesia. pemainnya. Saya main paling ireng. Soalnya kena sering Semuanya putih semua, Sering kita hijau. Saya nek ngomong ke soal Tionghoa kan nggak semuanya putih ya. Enggak semuanya. Ada yang hitam. Aku di maksudnya bukan hitam sih. Ada yang tidak seputih. Betul. Itu mana kok? Itu Cina mana maksudnya? Wilayahnya ya. Iya. Wilayahnya. Itu macam-macam ya, Mas. Makanya. Soalnya kan setiap daerah itu kan ada bukit, ada ini. Nah, pasti kalau yang hitam-hitam pasti pesisiran toh. Betul. Karena Atau yang panasnya sepanjang tahun Betul, gitu-gitu. pesisiran. Ya. Wilayah timur, wilayah selatan Wilayah itu pasti hitam selatan. semua. Kalau wilayah utara kan wis subtropik ya wis oleh Kalau yang sudah ke oleh atas salju, itu, oleh apa gitu. Sudah ke Mongolia itu pasti putih-putih. Iya. Ke barat sedikit sudah ke mana Turkian. Azerbaijan ngono-ngono kae lah. iya. Masyarakatnya sana udah Bekas-bekas ludur, Asia gitu. mancung-mancung gitu. Cina itu saking luasnya sih. Iya. Saking luasnya loh. Naik nang peta itu kan meh seperempat Iya. seluruh luasnya. Luas. Sebelah sana berbatasan sama Eropa, Asia kecil koyo Uzbekistan kayak apa gitu. Itu orang-orangnya, naik Mas. Uni Soviet gitu. barang-barangnya mendunia, Mas. Barang-barangnya malah Tenan. sidik-sidik langsung, wah Cina. Merek aja langsung ditiru kok. AI aja ya, Google tuh kalau ngeluarin apa jreng, GPT ngeluarin apa aja, nanti si Dream ngeluarin apa jreng. Cina itu edan itu. Itu kenapa Neneng Indonesia Cina itu sugih. Nah, Belum tentu. Oh, kok iso di Jogja sih Orang. Mas? Jogja sih Jogja. Ayo. Rata-rata betul. rata-rata betul. Tapi tidak semua. Ya betul, tidak semua. Tidak semua mungkin dia CEO yang tidak Nyamar. nyamar. CEO. Karena dari kecil ya, Mas ya. Dari kecil kita Dari kan kecil. jelas dari Yojo tuh. Kita kan anak-anak 80-an di Jogja 80. itu kan punya kecemburuan sosial kalau sama Betul, Cina betul, Tionghoa ya betul, sekarang betul, itu betul. pasti itu dari kecil. Walaupun setelah gede ya konco kabeh. Oh, ya, apalagi Orang dari SMP, masalah. SMA. Karena dulu teman-teman Tionghoa Sawah itu, Tionghoa saya itu mesti duwe Tamiya. Pasti. Oh, Kita gitu ya. Tamiyane KW. Nah, gue jelas bapaknya mesti jemputnya nganggo mobil. Otomatis. Oke. Saya naik saya kalau ke sekolah naik apa? Angkot tuh. Anjir, berarti CEO yang menyamar. Menyamar. Enggak gitu juga. Enggak, yang sih. punya Iya, apa? Marganya dia. Enggak. Oh, jelas salah marga. Marganya kudune jet. Oh gitu ya. Deadly. Salah. Gitu. Nah, karena gini Mas, anu kok ya, dipatahkan kalau nek salah. Cina itu, Tionghoa Jogja itu yang saya tahu ketika saya ngobrol, kenapa mereka bisa kaya raya? Karena nabung itu otomatis. Jadi Mas ono semacam hitung-hitungan nek dapat 1.000 yang ditabung itu 8.800. Sing 200 tinggal urip. Makanya setiap harinya itu selalu kita sederhana. Tapi begitu pesta, bler. Harus aku, bener aku. Wis kok, saiki Coba tak tak tanya. konfirmasi kok. Tak tanya iki, ben samarannya terbuka. CEO yang menyamar toh. Tidak, saya itu enggak CEO. Tips atau trik leluhur tentang pengelolaan keuangan asli Cina iki sakjane piye? Nah, Sapa ngerti iso tak terapke ning wong Jawa. Iya. neng anakku lah. Nang anakku, nang anakku. Neng ini Ngene iki setelah lho. toh. Oh, ngene iki lho, Le. Nah, Kalau masalah keuangan itu sebetulnya strateginya kan keluarga masing-masing. Cuma memang Gimana kalau kami terutama saya sendiri Enes memang Oe. biasa nek habis dapat uang ya disisihkan. Gue simpanan masa depan. Itu udah di mana di keluarga manapun pasti akan ngomongnya seperti itu. Nah,
kalau mau belanja, ya kamu mikir kebutuhannya apa dulu. Kebutuhannya yang penting tuh apa dulu yang harus keluar. Nah itu yang harus betul-betul diseleksi. Misal ngomong real we, persentase, ngomong real. Ya. Nyambut gawe oleh duit 100.000. 100.000 yang tak simpen 75.000. Oleh duit 100.000 disimpen 75. Kowe piro kowe? Lah iso, kene 100.000 ya nggo samgong 50. Lah itu. Tapi tapi saya rasa kalau sudah mencoba untuk merantau pasti akan begitu. Tidak tentu Ferguson. Tidak tentu. Merantau saya. Mas, 100 Mas. Gitu. Ono kocok merantau. Oleh duit 100. 100. Disimpen dikip dulu 75. Wes kira oleh digawe gugat. Bagaimana ngecake duit selawe itu untuk memenuhi kebutuhan pokok wes. Itu bisa kok. Bisa. Bisa dan banget ya ngomong. Loh, bisa kok. Bisa. Loh sekarang ini pengalaman pribadi Iya, pengalaman pribadi tak takokne ya malah. Papa pernah bilang atau kakek pernah bilang, "Nek ndak punya uang yaudah tuh, tinggal makan nasi garam atau nasi kerupuk beres toh. Yang penting kenyang toh." Ya apa itu? Kita udah biasa makan sego uyah, sego kerupuk kok. Kok tahu Karena kebiasaan, jadi kalau terima uang pengennya belanja. Gitu kah? Ini kok. Saya perlu tak luruskan nih kok. Ayo. Perlu tak luruskan nih. Nek udah punya duit enggak apa-apa toh. Ya wis toh anane makan nasi sama garam. Ning jenengan dan keluarga makan nasi dan garam duwe tabungan 75.000. Lah ya betul. Nah kita makan nasi garam, ya memang radedit. Makan garam kan nggak ada tabungan kok. Itu bedanya itu. Betul. Bisa jadi. Secara psikologis beda. Makanya sama. Makan nasi garam, warning kan duit. Tapi ya itu balik lagi. Maksudnya kami biasanya diajarkan dari kecil memang cari uang. Begitu ya. Memang tipsnya memang begitu ya. Namanya ilmu keuangan dasar Tionghoa. Jadi kalau ngomong uang tadi yang 100 disisihkan 75 kan artinya kita sudah belajar untuk bekerja dulu. Bekerja dulu baru dapat uang. Nah, uangnya disisihkan yang 25.000 untuk makan, yang 70.000 ditabung. Tapi kan udah kerja dulu nih. Betul. Nah, jadi kadang-kadang sederhana ngono terlewat sih. Betul. Karena wong Jawa saking royale, saking lomo. Ya iki lho sifat sing rapenaan. Rapenaan. Kayak kita gitu kok. Saya juga gitu kok. Saya sekarang, aku hidup di Jogja udah berapa puluh tahun aja dari lahir. Jadi kamu pengaruh juga? Pengaruh jadi nggak enakan. Ojo kok. Aku wae. Ben kene wae. Riko ki abot kok. Ben kene wae. Abot wis aku wae. Situ sing nabung wae sugih ya akeh gale njaluki sesuk nek wis sugih. Kok ono 100 ra? Tapi nek bikin event, nek gawe acara keluarga misalkan mbuh manten, mbuh cincianan ataupun mesti gede kok ya. Gede karena tabungan tujuan. Bukan karena terus punya tabungan besar harus dihabiskan, enggak dihabiskan, tapi bukan karena itu. Karena orang-orang Tionghoa yang dalam pengajaran orang Tionghoa itu harus menghormati leluhur dan ngumpul ke saudara. Itu banget ya. Di film-film kita juga melihat yang ini memang tenanan ini menghormati leluhur tenanan. Iya, semuanya sinci-sincinya dipasang untuk papan leluhur itu namanya sinci. Ya. Jadi kalau yang masih punya tradisi, punya altar leluhur itu sincinya dipasang. Dari kakak-kakak itu pakai. Itu kan kita lihat tuh kalau di toko-toko besar yang memang kepunyaan keluarga Tionghoa, itu kan kita lihat tuh di sepanjang Mangubumi. Kemarin saya juga masuk tuh, temanku kerja di situ itu juga foto leluhurnya. Masih ada ya dari yang pakai orisinal dupone, sana gitu-gitu. Masih ada. Emang ada yang niru kok ya gitu nih. Nah kan leluhur kita kan dimakamkan. Ya sama tuh. Tapi kan ada simbolnya papanya. Nah itu tadi yang masuk yang tadi Mas Halid. Kenapa kita kalau pesta itu harus besar? Karena mengumpulkan keluarga. Keluarga ini kan penting bagi orang-orang Tionghoa. Kumpul ke yang udah lama enggak pernah berkabar dikumpul ke. Sama kayak Ramadan kan. Maksudnya bodo kumpul keluarga gitu kan. Enggak penting-penting banget kita ya, bodo. Sekarang bodo itu apalagi bapak-bapak ini wis abot kan soalnya angpo. Nah, ini abot.
Mulai ra. Ya wis ngitung ponaan sih. Ponaane piro? Nah. Gitu ya. Kalian Ranono Wis ya. ngene kok. Aku sama Mas Ali tak dadi keluargamu kok. Waduh, jangan. Kulitnya ra masuk. Angpone. Klambiku wis tionghoa banget. Rambutnya? Rambutnya? Ya. Iki kaya potongane Momok kae. Samohong ngan film apa ya kaya? Iya. Iya ta kok. Anu pendekar-pendekar apa perantau. Tahu sing wis menep Yang sudah menep. tapi akhirnya mati dikeroyok ngono kok. Nah, sprek. Biasanya anu apa meninggalnya biasanya ini enggak makan berapa hari. Nelongso toh. Karena nggak punya pitu limo tadi kok. Soalnya aku kan nyimpen limo tadi. 100 langsung tak tuane tua. Gitu ya. Karena kalau beberapa teman-teman saya tahunya dari film-film Mandarin, film-film Nyana ya. Nah itu ada satu pertanyaan yang menurutku pertanyaan sing belum tak sampaikan kok. Potongan rambut. Atau Betul. ada 2 potongan rambut. Sing siji kok ini Mas. Ya. Ini karena gawan. Ya maksudnya ada yang kayak gini tuh. Ada yang kucir gini. Ya, ada, kucir ini. Terus ada yang gini loh. ada yang dipotong. Wih, piye, Ekor wih? kuda. Ah, Itu wih, tren apa piye kok? Itu sebetulnya aturan zaman dulu. Kalau yang apa Enes tahu ya, maksudnya yang pernah Enes baca, itu tuh sebenarnya rambut ekor kuda itu tuh satu kerajaan punya masyarakat setia banget dengan kerajaan ini. Diduduki oleh kerajaan lain. Oke. Akhirnya kan penguasanya berbeda. Nah, masyarakat yang setia ini itu diberikan aturan silahkan yang masih setia dengan ini dipotong rambut depannya. Untuk menandakan. Untuk menandakan misal kalau ada pergerakan-pergerakan yang Pemberontakan. ini, Oke, kancaku. nah, Kayak sudah kancaku. tertanda oh ini tuh apa istilahnya masyarakat yang sebelumnya. Oh. Orang di konangan kok harus di Jadi Kan tak ditetapkan, Mas. Oh, undang-undangan gitu ya? Undang-undangnya, misal aku jadi rojo, Heeh. masalahnya sama Mas, tak bilang lah kan warga zaman dulu tuh, Nah. sekarang mau nggak mau potong, kan pasti potong, daripada dibunuh kan. Iya, Oh, itu tuh iya. identifikasi tuh. Ya. Terus kayak ini tradisi-tradisi apa kita kalau nyekar itu, nah, cengbeng itu sebenarnya tradisi dari pemerintahan apa kebijakan sebetulnya. Dulu cerita kalau iya. cengbeng itu yang nyekar ke makam itu. Nah. Ada satu raja yang dia menjadi raja tapi tidak tahu leluhurnya di mana. Oke. Tidak tahu leluhurnya di mana, terus dibilangi ke masyarakat biar dia tahu, dia bisa mencari leluhurnya di mana makamnya. Dia suruh masyarakat ngomong, kamu kalau ke makam pada tanggal segini, bulan segini itu harus dikasih tanda silang kertas itu. Iya, betul. Oh, iya, iya. Sama kembang. Nah, artinya yang tidak ada itunya berarti itu kemungkinan adalah makam keluarganya. Nah, nanti tinggal dilihat papan itunya, makamnya itu Tulisannya. dilihat. Oh, ini keluarganya marganya apa? Nah, kalau enggak kan berarti bukan. Bukan. Nah, dia nyari lagi ke daerah mana, lagi ke daerah Akhirnya ketemu. mana. tapi. Oh, caranya ngono Iya. kuwi to. Zaman dulu kan kita nggak tahu ketemu atau enggak. Oh, tapi itu sejarahnya. Iya, salah satu sejarahnya. Oh ya, metode ya. Metode Metode. Makanya ngono ada kuwi. namanya cekbeng itu. Cengbeng. Cengbeng nyekar Cek ke beng. keluarga. Ya karena itu ada bulan tertentu enggak? Ya itu. Bulan Cengbeng itu. bulan apa? Bulan apa? Biasanya bulan ke-4 April kita kalau cengbeng. Bulan cengbeng namanya. Iya. Oh, Cengbeng. kalau di Jawa kan namanya ruah. Wah. Ruah. Nek Jawa kan Saban. kalender Jawa Mas, ya? Kalender Arab ya? Nyadran itu ya. Nyadran betul. betul. Nah, kalau Nah, kalendernya budayanya namanya nyadran, tapi ini pakai kalender bulannya ruah. nasional. Masehi? Biasanya tetap pakai lunar. Tapi Oh, biasanya oke. jatuhnya di Sama bulan di April. Itu bulan ke-4. Ada tanggalan Cina sendiri Ada, ada. Lunar. Nek biyen itu Udah tahun 2000 berapa sekarang? 2577 tahun ini. 2577 loh. Orang Luwih tua Tionghoa. saka Masehi to. itu orang tua orang biyen orang Tionghoa dulu itu punya tanggalan sing sak tanggal sak kertas gitu. Mas. Iya. Itu komplit tuh. Mulai dari lunar, kemudian tanggalan Jawa, tanggalan Arab tuh ada. Jadi hurufnya gede tanggalnya. Liane ono tulisane ruah apa-apa gitu komplit. Wong sugih biyen Yang itu. segini itu toh. Heeh. Ya, Masih cilianku itu. Masih punya. Masih pakai. Itu orang kaya. Masih pakai. Masih punya? Masih pakai. Golek wis angel guys soalnya. Ada. Ada kok. Ada kok enak sampai Ada. sekarang. Iya, saiki golekne kok Ada kan enak. kok sekarang gue handphone aja ketemu. Iya, tapi beda. Tapi ra lengkap. Mas itu lebih nikmat. Betul. Nyoba itu Aku lebih seneng srek tenan iki seneng banget aku ya. tiap hari lagi tuh. Heeh, seneng banget. Biar Nikmatnya di situ memang. Cilianku masih kayak gitu. Dan itu Tanggal-tanggal. kalender lebih lengkap sebetulnya Iya, daripada benar. kita punya kalender. Karena ngono biasa. ono weton. Ono apa Komplit. taune tahun apa Betul. ngono-ngono kuwi lho. Itu kenapa orang dulu tuh nggak pernah lali tanggal piro. Betul.
Karena bendino nyuwek. Betul. Kalau kan enggak toh. Kalau yang lebih lengkap lagi ada itu jam keberuntungannya jam berapa itu ada. Nah, aku dikeilingin nek tuku ya, Pak. Itu di HP ada kalau itu. Tuh HP ya, Sing HP. manual, ya. Kertas, tak pasang. Mumpung masih Februari ya. Masih ada Februari. 11 bulan Kan itu. tahun baru tanggal 17 apa? Tahun barunya tanggal 17. Apik kuwi. Apa meneh ya? Menarik. Itu ya berarti sing rambut itu karena Iya. beda no. Ya itu salah satu kebijakan. Berarti yang oposisi menjadi- kok ya. Oposisi. Kowe dionoke ayo. Bar iki hairdo. Tapi itu harus dikepang dulu belakangnya. Iya kudu dikembangke elek, kudu dikembang. Nah, dikembangke jenenge Ki Bongol. Ke teater ini ya. Iya. Komplit ya ternyata aku ya. Sebenarnya cukup banyak tradisi-tradisi yang kami juga masih menggali. Maksudnya seumuran Ernest masih banyak yang digali. Isih kelangan enggok ya. Masih kelangan enggok. Karena jadi ya kita melihat sejarah perjuangan Gus Dur untuk membuka tradisi Tionghoa biar bisa dijalankan ya, itu kan cukup. agar bisa dihargai sama dengan Betul. agama lain, budaya lain Betul. itu kan waktu Nah, Gus Dur ya. Makanya sebetulnya kalau dibuka sekalian, memang sebetulnya kan diskriminasinya kan bukan dari negara kita sendiri. Tradisi diskriminasi itu kan dari zaman Belanda toh ada kasta Betul. bahwa orang lokal itu menjadi kasta yang paling bawah. Nah, tradisi ini yang masih kebawa. Oke. Nah, Itu DVD ad imperialnya Yes, itu betul. Belanda gitu ya. makanya kan kita sekarang kalau mau cari istilahnya sejarah itu harus cari tokoh-tokohnya, betul-betul cari tokoh-tokohnya karena atau nemu naskahnya ya. naskahnya pun juga yang mengkoleksi tokoh-tokoh itu. Beliau itu ya. Iya. Kayak misalnya tadi nemokke peran masyarakat Tionghoa di Kepanduan. Itu kan salah Itu satu yang bukti. punya orang Jakarta loh. Tionghoa juga. Iya, besok beliau datang. Itu kita bawa itu dengan pengamanan khusus itu. Karena naskah-naskahnya betul-betul kuno. Betul ya. Ya ringkih juga kertasnya Iya, kok ya. dan tidak sembarangan orang boleh buka. Iya. Janganlah. Nah, nanti ya. kita akan Bahaya. ada replikanya, memang ada replikanya yang bisa dibaca. Bisa dibaca. Gitu. Jadi di sih di foto naskah di foto jenenge apa kene? Apa ya? Repro. Repro. Nah, Jadi naskah di buku-buku repro itu gitu ya. ada gitu. Oke. Itu Apik kuwi. cukup keren itu. Artinya perayaan Cap Gomeh itu tidak hanya perayaan sing huri-huri saja, kemeriahan saja. Betul. Ini ternyata ono sisi sejarahnya atau budayanya, Ada edukasinya. ada edukasinya, kuliner ya masuk. Pasti deh kuliner kuwi. Oh ya rame. Yang paling ditunggu anak muda ya kuliner kok. Ya. Yang paling lengkap sebetulnya Jogja. Jogja ya. Perayaan Kota lain perayaan. sing rada nyanyi Jogja sapa? Surabaya, Semarang. Ini yang paling simpel ya, paling simpel, yang paling tergaung megah di Indonesia untuk Imlek adalah Singkawang. Oh ya, Singkawang betul. Ya. Singkawang. Singkawang berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Singkawang loh ya kuwi. Jogja 7 hari. Karena atau mungkin orang Singkawang masih mempertahankan tradisinya sehari-hari. Kayak tatung, naga-naga besar. Mereka masih pakai yang begitu. Tapi yang paling spesial itu ya Jogja. Karena apa? Yang nari, yang ngisi acara, yang menjalankan itu orang-orang kita semua. Artinya kan akulturasinya kan sudah betul-betul sangat dekat, sudah tidak ada batas. Sudah nggak ada batas. Kalau di sana orang mungkin kita berangkat ke Singkawang misal, lihat orang tatung tusuk-tusuk begitu kan, asli ilmu apa kan gitu kan. Tapi kan itu kan istilahnya kebudayaan lokal, tradisi sana. Nah, kalau yang Indonesia yang Jogja punya kan udah tarian Jawa muncul, tarian apa, semuanya bergabung. Jadi udah nggak ada pemecah apapun di situ. Itu yang bikin besar Imlek di Jogja itu ya. PBTY. Ya. PBTY adalah Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Mulainya tanggal 25 Februari sampai 3 Maret. Sampai 3 Maret. 7 hari. Bertepatan dengan teman-teman muslim sing akan takjil wur. Yes. Nah,
Jadi ayo wisata Jember. kita ramaikan di daerah Ketandan dan sekitarnya. Besok panggungnya geser ke Ketandan. Surat Majen. Ke Surat Majen. Kandil. Jangan Kandil Rejo, ya. ya. Gitu ramaikan. Surat Majen. Terus edukasi ono, sejarah ono, kuliner ono, meriah sudah pasti. Dan yo itu salah satu bukti lagi kalau Jogja itu memang kota budaya yo. Betul. Komplit Kota semuanya ada budaya. tuh. Nek sing lomba kapal naga dayung. Oh, itu enggak barengan sama Imlek kok. Tuan U itu ini biasanya bulan Mei. Pak Jun. Pecunnya Pak Jun. Ya betul loh ya. Bukan Pak Jun. Aku ora komen kalau aku ngomong. Malah kelingan tuh. Enggak sama dia ngomong lu. Soalnya kata Pak Jun itu kok jarang tersebut. Kalau orang-orang dulu tahu. Iya, Tahu orang-orang keterjemahannya kan beda. Iya. Oh itu Mei. Mei. Jadi kalau di sana sebutnya Dragon Boat Festival. Lomba Dayung Naga. Oh, Dayung Naga. Di Depok biasanya kok ya? Depok Laguna. Masih di situ ya? Masih di situ. Karena yang paling proper di situ ya? Yang memungkinkan Neng kali codnya kecilin ya kok ya? Neng maju mundur naga nih. Tuh. takutnya gadok. Nogone rasanya embur. Ayo. Takutnya kena batu loh. Oh, itu karena kan pendek. harus los ya, Iya, harus iya, benar, itu. Dan itu Mas, pesertanya juga balik lagi. Bukan masyarakat biasa, atlet. Oh iya. Wis Gitu. atlet kok ya? Atlet itu. Atlet dayung itu ya? Atlet dayung. Sono sing Jadi kalau lomba itu udah perwakilannya udah Gini, Oh, nggak gini ya kok ya? nggak Tapi gini. ada ininya. Ada, ya? itu salah satu akulturasinya yang jadi yang itu. Itu salah Coba satunya aja tuh. sabangnya apa pengembangan dari Pengembangannya itu, inovasi dari itu. Coba aja tuh anunya. Ini. Ya, Coba sama aja. kapalnya kan begini. Heeh. Kapalnya bentuknya kan kayak ular kayak naga gitu. Habis itu kok harus bae sini. Apa? Sing gini. Kapalnya begini Mas. Jogja ya Jogja ini. Ya, Pak. Gawe Tuh, Jogja gini. nih. Tungklak. Gitu ya. Tungklak. Ini Dan sing kok. dayung alon. Heeh. Kapal lambat jenenge. Ana sudah lambat ana kapal lambat. Kok apa nih kok sing nang Yogyakarta terakhir kok? Budaya-budaya kayak Imlek, kemudian Pekjun, kemudian Terakhir. Iki wis jam kali. Cincianan. Cincia tuh? Sinja tuh Imlek. Imlek ya? Ya. Oke. Kalau budaya yang kita lestarikan yang di Jogja itu yang pasti Cap Gomeh itu PBT itu tadi. PBT. Terus Dragon Fest Mid Autumn-nya itu adalah Dragon Boat Festival itu yang Pak John itu. Terus sama lagi Festival Lantern itu yang di Kelenteng Poncoinatan yang biasanya di bulan September. Lampion. Eh, Lantern. Mbak Pia, Tiongju Pia. Tiongju Pia tuh yang jadi Mbak Pia. Paman lagi. Oh. Terkenalnya yang Mbak Pia itu. Jadi Mbak Pia itu. Gitu. Iya. Itu Bulan September. Bulan September. Poncoinatan iki lho. Poncoinatan. Tugu. Tugu. Anu Pakuning Ratan ya? Pakuning Ratan aku ngerti nih. Itu kalau event kami ya di situ biasanya. Di Kelenteng itu kok? Kelenteng. itu ya? Oke, teman-teman. Oke, kok. Ini menarik banget Siap. ini ya. Gitu. Siap. Jadi ya wis kita tunggu aja besok di Ketandan dan sekitarnya Malioboro. Kok Halid? Ya sih, Biasanya. kok enak siap, sih siap. kok. Kok tunggu tangan di sentuhan itu. Oh, ini kau. 我不知道为什么这样，还辛苦是我想象。我不知道 lagu ini. Lagu. Ya, Teng tepleto. Hey.